Setelah aku punya anak, aku berharap cinta suamiku makin besar. Tapi kenyataannya, aku hanya merasa sendirian. Dia tak lagi mencintaiku, hanya menginginkan anak kami untuk melengkapi rahasianya dengan wanita lain. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi kaca rumah mungil yang baru saja mereka cicil 2 tahun lalu. Di ruang tengah, Nadia duduk di kursi goyang, mengelus lembut perutnya yang kian membesar. Raut wajahnya penuh cinta, menanti kehadiran buah hati pertama. "Sayang, kamu yakin gak mau aku panggil mama buat nemenin?" tanya Raffi, suaminya, sambil menyiapkan segelas susu hangat. Nadia tersenyum. "Nggak perlu, aku udah punya kamu kok. Selama kamu di sini, aku tenang." Raffi menatapnya, lalu membelai rambut istrinya pelan. "Aku janji, aku bakal jagain kamu dan bayi kita. Kamu itu segalanya buat aku, Nat." Kata-kata itu membuat Nadia semakin yakin bahwa hidupnya sudah sempurna. Cinta, rumah, dan sebentar lagi, anak yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Setiap malam, Raffi selalu bicara pada janin di perut Nadia, menempelkan telinga dan tertawa saat mendengar tendangan kecil. Semua terasa indah, terlalu indah. Namun, kebahagiaan itu ternyata tak bertahan lama. Beberapa minggu setelah melahirkan, Nadia mulai merasakan perubahan kecil, yang awalnya ia abaikan. Raffi tak lagi memeluknya lama seperti dulu. Tatapannya kini lebih sering tertuju pada ponsel, bukan padanya atau bayi mungil yang baru lahir. Suatu malam, saat Nadia terbangun karena bayi mereka menangis, ia menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong. Raffi tidak di sana. Ia menemukannya di ruang tamu, duduk dengan wajah lelah, menatap layar ponsel sambil tersenyum samar. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Nadia pelan, suaranya serak. Raffi tersentak, lalu buru-buru mematikan ponsel. Iya, tadi ada pesan dari kantor. Kamu tidur aja dulu." Nadia mencoba percaya. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang aneh. Dingin, jauh, seperti bukan Raffi yang dulu. Keesokan harinya, saat Nadia menyiapkan sarapan, Raffi tampak terburu-buru. "Kamu nggak sarapan dulu?" tanya Nadia sambil menahan nada kecewa. "Telat meeting, sayang. Nanti aku makan di kantor aja." Ia mengetuk dahi Nadia sekilas, lalu pergi tanpa menatap mata istrinya. Begitu pintu tertutup, Nadia terdiam lama. Ia menatap meja makan dengan 2 piring yang kini hanya berisi 1. Dalam hati, ada bisikan kecil yang ia tolak keras-keras. Jangan-jangan, setelah punya anak, cintanya ke aku mulai hilang. Tangannya refleks mengelus pipi bayi yang tertidur pulas di pangkuannya. "Aku masih punya kamu, Nak," bisiknya dengan suara bergetar. "Mungkin ayah cuma lelah. Nanti juga kembali seperti dulu." Namun, dari kejauhan, bayangan Raffi yang berjalan menjauh di bawah hujan tampak dingin. Dan entah kenapa, langkahnya seperti menuju tempat lain. Hujan pagi itu masih menyisakan aroma tanah basah. Dari jendela, Nadia menatap jalanan yang basah, seolah mencari sosok Raffi yang semakin jarang ia lihat. Bayangan malam itu, saat suaminya berjalan menjauh di bawah hujan, masih melekat jelas di ingatannya. Sudah 3 bulan berlalu sejak bayi mereka lahir. Dalam waktu sesingkat itu, rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan sepi. Raffi semakin sering pulang larut malam. Bahkan ketika pulang, ia hanya sempat mencium pipi bayinya sebelum masuk kamar tanpa sepatah kata pun pada Nadia. Suatu malam, Nadia memberanikan diri bicara. "Mas," suaranya pelan, penuh ragu. "Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu beda. Ada yang salah, ya?" Raffi yang sedang menatap layar laptop mendengus pelan. "Nat, aku cuma capek kerja. Jangan mulai drama, aku lagi nggak punya tenaga buat debat. Tapi aku cuma pengen tahu, Mas, kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu membuat Raffi menutup laptopnya dengan kasar. "Nadia, aku udah bilang aku cuma capek. Jangan overthinking. Sekarang fokus aja sama anak. Jangan terus mikirin yang aneh-aneh."
Nada suaranya tajam, membuat Nadia terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Setelah Raffi keluar kamar, Nadia bergumam pelan, "Aku cuma pengin didengar, bukan disalahkan." Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin nyata. Raffi mulai tidur di kamar tamu dengan alasan, "Biar kamu bisa istirahat tanpa gangguan bayi." Nadia tahu, alasan itu hanya topeng. Dulu, meski bayinya menangis semalaman, Raffi tak pernah keberatan memeluk mereka berdua. Sekarang, sentuhan pun seolah jadi hal yang tabu. Suatu malam, Nadia memandangi cermin besar di kamarnya. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu. "Apa aku udah enggak menarik lagi?" gumamnya lirih. Bayi kecilnya mulai menangis. Nadia menggendongnya sambil tersenyum paksa. "Enggak apa-apa, Nak. Mama masih punya kamu." Walau ayah, suaranya tercekat. "Ayah udah enggak lihat mama lagi." Di luar, Raffi duduk di mobil dengan ponsel di tangan. Ia membaca pesan dari seseorang bernama Mira, tersenyum kecil, lalu mengetik balasan. "Tenang aja, sayang. Aku bakal kesana begitu semuanya beres." Dan di dalam rumah, Nadia masih menunggu, tanpa tahu bahwa jarak yang ia rasakan, kini sudah berubah menjadi pengkhianatan. Nama, Mira, yang muncul di ponsel Raffi malam itu seolah menjadi bayangan yang terus menghantui rumah kecil mereka. Nadia tak tahu siapa wanita itu, tapi sejak saat itu, hatinya selalu gelisah setiap kali Raffi sibuk dengan ponselnya. Beberapa minggu berlalu, perubahan Raffi makin terasa. Ia semakin jarang di rumah, bahkan di akhir pekan. Saat Nadia menanyakan alasannya, jawaban yang keluar selalu sama, kerja lembur. Suatu sore, ketika Raffi pulang, Nadia mencoba bersikap seperti dulu. Ia sudah menyiapkan meja makan penuh. Sayur asem kesukaan Raffi, ayam goreng renyah, sambal, dan teh hangat. Begitu Raffi masuk, Nadia menyambut dengan senyum yang ia paksakan. "Mas, aku masakin makanan kesukaan kamu. Ayo makan bareng, ya?" Raffi membuka jasnya dengan wajah datar. "Aku udah makan di luar. Capek banget, Nak. Nggak usah repot-repot begini. Tapi aku pengen kita makan bareng lagi, kayak dulu." "Dulu beda, Nat." Kalimat itu keluar tanpa emosi, tapi rasanya menusuk tajam di dada Nadia. Ia menatap meja makan yang kini hanya jadi pajangan. Raffi berjalan melewatinya begitu saja, menuju kamar tanpa menoleh sedikit pun. Malamnya, Nadia memberanikan diri membuka jas kerja Raffi yang tergantung di kursi. Saat merapikannya, hidungnya mencium sesuatu yang asing. Parfum wanita. Lembut, manis, dan bukan miliknya. Tangan Nadia gemetar. Ia menatap jas itu lama, mencoba menolak kenyataan. Tapi hatinya tahu, ada yang disembunyikan. Keesokan harinya, ia mencoba bicara lagi. "Mas, aku cuma pengen tahu. Kamu masih sama aku karena cinta, atau cuma karena anak kita?" Raffi menghentikan langkahnya, lalu menatapnya dingin. "Nat, aku nggak punya waktu buat pertanyaan bodoh kayak gitu." "Bodoh?" Suara Nadia meninggi. "Aku istri kamu, Mas. Aku berhak tahu." Raffi menatapnya tajam, suaranya tegas dan dingin. "Aku di sini karena anak kita. Bukan karena kamu." Kata-kata itu seperti pisau. Nadia membeku, air matanya jatuh tanpa suara. Raffi melangkah pergi meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia sadar, ia tidak lagi punya tempat di hati suaminya. Setelah malam penuh air mata itu, rumah mereka berubah menjadi dua dunia yang tak pernah bersinggungan. Raffi hanya bicara seperlunya, tentang anak, uang belanja, atau urusan rumah tangga. Tak ada lagi pelukan, tak ada lagi tawa. Dan kalimatnya malam itu, "Aku di sini cuma karena anak kita," terus terngiang di kepala Nadia, memecah hatinya sedikit demi sedikit. Suatu pagi, ketika Raffi sedang mandi, ponselnya berbunyi di meja rias. Notifikasi muncul dengan nama yang sama seperti di mimpi buruk Nadia.
Mira. Pesan itu terbuka begitu saja di layar. Mas, aku kangen. Anak kamu udah tidur kan? Datanglah malam ini, aku masakin makanan kesukaan kamu. Nadia terpaku. Jari-jarinya gemetar, dadanya sesak. Raffi keluar dari kamar mandi tepat saat Nadia menatap ponselnya dengan air mata yang menggenang. Kamu? Mira itu siapa, Mas? Suaranya pelan tapi bergetar. Raffi terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Kamu ngapain buka ponsel aku? Jawab dulu. Siapa Mira? Itu urusan kerja. Jangan sok tahu. Kerja apa, Mas? Pakai emoji hati segala. Raffi membanting handuknya ke kasur. Aku capek sama kamu, Nak. Aku nggak bisa hidup sama orang yang terus curiga. Kamu cuma bikin aku sesak. Tapi aku cuma pengen tahu kebenarannya. Kebenaran? Kebenarannya adalah aku bertahan cuma buat anak kita. Suara bentakan itu membuat bayi mereka terbangun dan menangis keras. Nadia menunduk, memeluk anaknya sambil menangis tanpa suara. Raffi melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan keras, meninggalkan aroma sabun dan luka yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel Raffi yang masih menyala. Pesan dari Mira terus masuk. Ia tak sanggup membacanya lagi. Dalam hati, ia berjanji, jika semua ini benar pengkhianatan, ia akan mencari tahu dengan matanya sendiri. Tangannya menggenggam erat bayi kecil di pelukannya. Tenang ya, Nak. Mama janji, Mama akan kuat. Walau ayahmu sudah lupa caranya mencintai Mama. Dan di luar sana, Raffi melajukan mobilnya menuju apartemen tempat Mira menunggunya. Tanpa tahu bahwa mulai malam itu, Nadia akan mengikuti jejaknya. Malam itu, setelah Raffi pergi dengan alasan lembur, Nadia tak bisa lagi menahan gelora curiga yang menggerogoti hatinya. Ia menatap bayinya yang tertidur pulas, lalu berbisik pelan. Maaf ya, Nak. Mama harus tahu kebenarannya. Hanya sebentar, Mama janji. Dengan mantel tebal dan wajah penuh tekad, Nadia mengikuti mobil Raffi menggunakan ojek online, menjaga jarak agar tak ketahuan. Mobil itu melaju cepat menembus dinginnya malam Jakarta, hingga berhenti di depan sebuah apartemen mewah di kawasan elit. Nadia bersembunyi di balik pohon, matanya terbelalak ketika melihat Raffi keluar sambil membawa bungkusan makanan dan menekan bel di lantai dasar. Tak lama, pintu terbuka, dan di sanalah, seorang wanita muda berambut panjang menyambut dengan senyum manis, Mira. Raffi menatapnya penuh kelembutan. Mira, akhirnya bisa ketemu juga. Wanita itu tersenyum, menggenggam tangannya. Aku kangen, Mas. Kamu lama banget. Nadia menahan napas. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia melihat Raffi masuk ke dalam apartemen itu tanpa ragu. Jendela di lantai 2 menampilkan siluet dua orang yang saling berpelukan. Air mata Nadia jatuh deras. Tubuhnya lemas, kakinya bergetar. Ia berusaha berdiri, tapi pandangannya kabur. Semua yang ia percayai runtuh malam itu, cinta, rumah tangga, dan janji suaminya. Keesokan paginya, Nadia duduk di depan cermin dengan wajah pucat. Ponselnya bergetar, pesan dari Raffi. Aku harus keluar kota 2 hari. Jangan tunggu aku. Ia tersenyum pahit. Keluar kota? Atau kepelukan Mira lagi? Perlahan, Nadia membuka akun media sosial Raffi. Setelah beberapa kali menelusuri, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto lama, tersembunyi di akun yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Raffi dan Mira, dengan cincin di jari mereka. Air mata Nadia kembali jatuh. Dia bukan cuma selingkuh, bisiknya lirih. Dia udah menikah dengan perempuan itu. Siang itu, Nadia pergi ke rumah sahabat lamanya, Rina, dan menyerahkan ponsel itu dengan tangan gemetar. Rin, ini beneran dia, kan? Rina menatap layar, lalu memeluk Nadia erat. Nat, kamu harus kuat. Dia udah bohongin kamu terlalu lama.
Tangis Nadia pecah di pelukan sahabatnya. Ia tak tahu harus marah, sedih, atau hancur. Yang ia tahu, malam itu, sesuatu dalam dirinya mati. Dan dari reruntuhan itu, perlahan tumbuh niat untuk melawan. Malam itu, setelah tangisnya reda di pelukan Rina, Nadia menatap langit malam dari balkon rumah sahabatnya. Angin terasa dingin, tapi tidak sedingin kenyataan yang baru ia temukan. Suaminya, Raffi, ternyata bukan hanya berkhianat, tapi telah menikah diam-diam dengan wanita lain. Dalam hati, Nadia berbisik, aku nggak boleh hancur di depan anakku. Kalau Raffi bohong, biar Tuhan yang membalas. Keesokan harinya, Nadia pulang ke rumah. Bayinya menyambut dengan senyum polos, membuat hatinya sedikit tenang. Namun tak lama, suara mobil Raffi terdengar di luar. Nadia segera menghapus air matanya dan berusaha terlihat biasa. Begitu Raffi masuk, ia langsung berkata datar, "Aku udah bilang jangan keluar rumah malam-malam. Kamu kemarin kemana?" Nadia menunduk, menahan diri. "Aku ke rumah Rina, Mas. Aku butuh teman ngobrol." "Ngobrol apaan? Kamu tuh istri, Nak. Tempatmu di rumah, bukan kelayapan." Nada keras itu membuat bayi mereka menangis. Nadia langsung menggendong anaknya, menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku cuma butuh tenang. Aku bukan budak, aku manusia juga. Aku capek." Raffi menghela napas kasar, lalu berbalik pergi ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Beberapa hari berikutnya, Raffi mulai makin jarang pulang. Ia sering berdalih, kerja di luar kota. Nadia tak lagi bertanya. Ia hanya diam, tapi mulai menyusun rencana. Setiap malam, setelah menidurkan bayinya, ia menulis dalam buku harian kecilnya, mencatat semua perasaan, tanggal, dan setiap kebohongan Raffi. Tulisan itu menjadi tempat satu-satunya ia melampiaskan luka. "Aku nggak tahu berapa lama lagi aku kuat. Tapi aku janji, suatu hari dia akan tahu rasanya ditinggalkan tanpa alasan." Suatu pagi, Raffi mendadak pulang lebih awal. Ia tersenyum samar, membawa mainan untuk bayi mereka. "Lihat, Nak, ayah beliin boneka baru," katanya sambil menatap anaknya, bukan istrinya. Nadia menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Ia sadar, cinta Raffi kini hanya untuk anaknya, bukan lagi untuk dirinya. Dan saat Raffi berkata pelan, "Besok aku mau ajak dia ke rumah Mama, biar sekalian nginep," Nadia hanya mengangguk, walau hatinya berteriak. Setelah Raffi pergi, Nadia duduk di tepi ranjang sambil memeluk bayinya erat. "Kalau ayahmu mau ambil kamu, Mama nggak akan diam. Kamu satu-satunya alasan Mama bertahan." Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Nadia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, udara terasa berat di rumah kecil Nadia. Ia baru saja menyiapkan sarapan ketika Raffi muncul dengan wajah datar, membawa tas kecil dan botol susu bayi. "Aku mau ajak Dava ke rumah Mama. Cuma sebentar," ucap Raffi tanpa menatap Nadia. Nadia menahan napas. "Nginep juga, Mas?" "Ya, biar Mama bisa main sama cucunya." Tapi naluri seorang ibu menolak. Ada sesuatu yang janggal di balik nada tenangnya. "Kenapa nggak sekalian kita bareng aja, Mas?" tanya Nadia hati-hati. "Gak usah. Kamu istirahat aja di rumah." Raffi bicara datar, tapi matanya menghindar. Batin Nadia bergetar. Ini bukan tentang Mama. Dia mau bawa anakku ke tempat itu. Dengan alasan ingin mengantar sampai depan, Nadia ikut naik mobil. Raffi sempat menolak, tapi akhirnya diam. Mobil melaju, dan seperti yang ia duga, arah yang ditempuh bukan ke rumah mertua, tapi menuju apartemen Mira. Begitu mobil berhenti, Raffi terkejut melihat Nadia masih duduk di jok belakang, memeluk bayinya erat. "Nadia, kamu ngapain ikut?" "Harusnya aku yang tanya, Mas. Ini rumah siapa?" Sebelum Raffi sempat menjawab, pintu apartemen terbuka.
Mira muncul dengan gaun santai dan senyum penuh kemenangan. "Oh, jadi ini istri resmimu yang kamu ceritain itu?" katanya sinis. Nadia berdiri kaku, wajahnya pucat. "Kamu, Mira?" Mira melipat tangan di dada. "Iya, dan seharusnya kamu sadar diri. Raffi nggak pernah cinta kamu. Dia cuma butuh kamu buat lahirin anak ini." Tamparan keras dari Nadia mendarat di pipi Mira. "Jangan pernah bilang itu lagi." Suaranya bergetar antara marah dan sakit. Raffi berteriak, "Nadia, cukup. Kamu udah keterlaluan." Nadia menatap suaminya dengan mata basah. "Aku keterlaluan? Aku cuma mempertahankan anakku dan harga diriku, Raffi. Kamu yang menghancurkan semuanya." Bayi kecil mereka menangis keras di pelukan Nadia. Raffi terdiam, wajahnya bingung, tapi bukan karena penyesalan. Lebih karena takut ketahuan dunia luar. Mira tersenyum miring. "Udah, biarin aja dia pergi. Dia cuma istri di atas kertas." Kalimat itu memukul Nadia lebih dalam dari tamparan apapun. Dengan air mata bercucuran, ia berlari keluar sambil menggendong anaknya. Raffi tak mengejar. Ia hanya berdiri membisu di ambang pintu bersama wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Di jalan, langkah Nadia gontai. Tangisnya pecah di tengah trotoar. Tapi di balik kesedihan itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru, keberanian untuk bertahan dan melawan. Hujan turun deras sore itu, membasahi langkah Nadia yang berjalan gontai sambil menggendong anaknya. Bajunya basah, wajahnya pucat, tapi genggamannya pada bayi kecil itu tetap kuat. Tangisnya sudah habis, yang tersisa hanyalah keteguhan untuk tidak kembali. Setelah kejadian di apartemen Mira, Nadia memilih pergi. Ia menumpang sementara di rumah Rina, sahabat yang selalu siap menampungnya tanpa banyak tanya. Setiap malam, ia menangis dalam diam, tapi setiap pagi ia tersenyum di depan anaknya, seolah semuanya baik-baik saja. "Rin, ternyata jadi ibu tunggal itu nggak semudah yang aku pikir," ucap Nadia lirih suatu malam. Rina menggenggam tangannya erat. "Tapi kamu bisa, Nak. Kamu udah terlalu lama disakiti. Sekarang waktunya kamu berdiri buat dirimu sendiri." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyala di dada Nadia. Beberapa minggu berlalu. Nadia mulai menjahit pakaian kecil untuk bayi tetangga, lalu menerima pesanan online. Ia juga menulis kisah hidupnya dalam bentuk artikel di blog. Sebuah curahan hati yang diam-diam dibaca banyak orang. Tulisan itu viral. Banyak perempuan mengirim pesan, mengaku terinspirasi oleh keberaniannya. "Dulu aku lemah, sekarang aku tahu, luka ini bukan kutukan, tapi pelajaran," gumam Nadia saat membaca komentar-komentar dukungan. Sementara itu, kehidupan Raffi justru mulai berantakan. Perusahaannya terkena masalah keuangan, Mira mulai menjauh, dan hubungan mereka pun retak. Suatu malam, Raffi datang ke rumah Nadia dengan wajah lusuh. "Nat, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku pengen kita mulai lagi dari awal." Nadia menatapnya tenang, tidak dengan amarah, tapi dengan luka yang sudah kering. "Mas, waktu kamu meninggalkan aku, kamu juga meninggalkan cinta yang aku punya buat kamu. Sekarang, aku cuma punya kekuatan untuk membesarkan anak kita." Raffi menunduk, air matanya jatuh. "Aku cuma pengen lihat Dava." Nadia mengangguk. "Silakan. Tapi jangan datang kalau cuma mau menebus rasa bersalah." Malam itu, setelah Raffi pergi, Nadia memeluk Dava erat-erat. Ia menatap langit dari jendela, hujan masih turun pelan. "Lihat, Nak, Mama masih di sini. Kita nggak butuh siapapun buat bahagia." Untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum bukan karena berpura-pura, tapi karena ia benar-benar bebas. Beberapa bulan berlalu sejak malam hujan itu. Rumah kecil yang dulu hanya penuh isak tangis kini berubah menjadi tempat penuh tawa. Nadia sibuk di depan mesin jahit, sementara Dava bermain di tikar dengan mainan sederhana. "Dava sayang, Mama kerja dulu ya, biar kita bisa beli es krim nanti,"
katanya sambil tersenyum lembut. Si kecil tertawa, menyebut, "Mama," dengan suara cadel. Suara yang selalu berhasil menyembuhkan luka terdalam di hati Nadia. Kini, kehidupan Nadia perlahan berubah. Usaha jahitannya berkembang. Ia membuka butik kecil dengan nama Dafa Atelier, diambil dari nama putranya. Ia bahkan sering diundang ke acara televisi lokal untuk berbagi kisah perjuangannya sebagai ibu tunggal. Wajahnya menjadi inspirasi banyak wanita, bukan karena glamor, tapi karena keteguhan dan keberaniannya untuk bangkit. Suatu hari, saat Nadia menghadiri seminar kewirausahaan perempuan, ia tak sengaja melihat seseorang berdiri di barisan belakang, Raffi. Wajahnya tirus, matanya sayu. Ia menatap Nadia lama, seakan menyesal tapi tak punya hak lagi untuk mendekat. Setelah acara selesai, Raffi mencoba menghampiri. "Nat, aku bangga lihat kamu sekarang," ucapnya pelan. Nadia tersenyum sopan, tanpa rasa dendam. "Terima kasih, Mas. Tapi aku bukan siapa-siapa tanpa luka yang dulu kamu kasih." Raffi menunduk, air matanya menetes. "Aku kehilangan semuanya, Nat. Mira pergi, perusahaan hancur. Aku cuma punya penyesalan." Nadia menatapnya lembut, tapi dingin. "Kadang kehilangan adalah cara Tuhan mengajarkan arti cukup. Aku sudah cukup bahagia dengan Dafa." Beberapa wartawan menghampiri Nadia, meminta foto bersama. Raffi hanya berdiri di kejauhan, menatap wanita yang dulu ia abaikan kini berdiri di atas panggung dengan percaya diri. Sementara itu, di dalam dirinya, ia sadar, cinta yang tulus tak akan pernah kembali kalau sudah ia hancurkan sendiri. Malam itu, Nadia pulang ke rumah, duduk di teras sambil memeluk Dafa. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma ketenangan. "Lihat, Nak, dulu Mama jatuh, tapi Tuhan kasih jalan untuk bangkit," bisiknya. Dafa tersenyum, seolah mengerti setiap kata ibunya. Dan di balik sinar lampu rumah yang sederhana itu, tampak seorang wanita yang sudah melewati badai, kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tahun berlalu sejak malam hujan itu, ketika Nadia memutuskan meninggalkan Raffi demi menyelamatkan dirinya dan anaknya. Dafa kini sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan penuh rasa ingin tahu. Rumah kecil mereka tetap sederhana, tapi hangat, dipenuhi tawa, cinta, dan keberanian seorang ibu yang tak pernah menyerah. Suatu sore, saat Nadia sedang menata buket bunga di depan butik kecilnya, seorang pria datang menghampiri. "Maaf, Mbak, aku baru saja pindah ke lingkungan sini. Aku sering lihat Mbak di butik, dan aku ingin kenalan." Nadia menatapnya sejenak, tersenyum. "Kenalan boleh, tapi aku punya satu aturan," katanya sambil tersenyum lembut. "Apa itu?" pria itu bertanya. "Jangan pernah menilai aku dari masa laluku. Aku sekarang hanya ingin hidup damai dengan anakku." Pria itu mengangguk, tulus. Ada ketenangan dalam tatapannya, yang berbeda dari masa lalu Nadia. Untuk pertama kalinya, Nadia merasakan ketertarikan yang tidak dibumbui luka atau pengkhianatan. Sebuah awal baru, pelan tapi pasti. Sementara itu, di sudut kota, Raffi duduk sendirian di apartemennya yang kini sepi. Perusahaannya bangkrut, Mira meninggalkannya, dan ia menyadari semua yang hilang bukan karena dunia yang kejam, tapi karena pilihannya sendiri. Ia menatap foto lama Nadia dan Dafa di album lama. Tawa yang dulu ia abaikan kini terasa seperti cambuk bagi hati yang menyesal. Nadia, di sisi lain, menatap langit sore sambil memeluk Dafa. "Dulu aku pikir kehilangan cinta pria adalah akhir dari segalanya," bisiknya lembut. "Tapi ternyata, kehilangan diriku sendiri jauh lebih berbahaya. Sekarang, kita punya segalanya, cinta yang tulus, kedamaian, dan keberanian." Dafa tersenyum, menempel di pipi ibunya. Dan di mata Nadia, sinar matahari sore itu seperti menegaskan. Setiap luka yang pernah ada kini menjadi pelajaran. Dan setiap tetes air mata menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati lahir dari keberanian bangkit sendiri.
Begitulah kisah Nadia, seorang ibu yang kuat, yang berani bangkit dari pengkhianatan dan luka rumah tangga demi masa depan anaknya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tergantung pada orang lain, tapi keberanian kita untuk berdiri dan melindungi diri sendiri serta orang yang kita cintai. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah Nadia, jangan lupa untuk like video ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komen. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu setelah menyimak perjalanan emosional Nadia. Dan pastinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan inspiratif lainnya yang penuh emosi dan kejutan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.